Shalom, selamat malam teman-teman semua. Shalom. Saya karena nggak bisa ngelihat dari sini, saya mau ngelihat dari monitor sebentar. Gak ada yang jaga kamera sini, geser sedikit. Saya mau menyapa dulu teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya lihat ya di monitor saya ada yang pasti 2 pester sudah hadir, Kobeni, Jenny, Koesaf dan Cimeme. Selamat malam. Kemudian ada Ciaini. Saya lihat di sini ada Raffi, Fani, Mercy, Cinani. Terus ada Isti juga, ada Desion, ada Abner. Halo Abner, Abner dari Bogor nih kayaknya nih ya. Kemudian ada Devi, Cidevi ya, Devi Mariana. Kemudian ada Willy ya, Willy, ada Sintali, ada Kofedi. Kemudian ada Chester. Halo Chester, apa kabar? Kemudian ada siapa lagi nih? Ada Evan, ada 2 kawan kita yang dari Sumba. Halo Darius dan juga Merlin. Kemudian ada Ko David dan juga Lydia. Ada Maria juga. Halo Maria. Ada Fendi Yuanita. Halo. Kemudian ada hai. Kemudian ada Anton ya, Anton dan sekeluarga ya, ada Yuli dan anak-anak juga, ada Riko, halo Riko. Kemudian ada Sheila, ada siapa lagi nih? Hendra. Kemudian ada Oktadina, ada iPad, di sini tulisnya iPad ya. Ada Devina, ada Natalia, ada Devi, Yosua, ada Randy. Nah ya teman-teman semua, ini kayaknya sudah banyak sekali. Saya percaya bahwa kita hari ini sama-sama kita mau beribadah. Saya dan teman-teman semua yang ada di sini kangen banget untuk kita ibadah sama-sama. Saya percaya bahwa teman-teman juga pasti kangen untuk ibadah sama-sama. Nah malam ini adalah waktu yang sangat pas ya, waktu yang sangat tepat di mana kita walaupun kita nggak bisa bertemu secara fisik, tapi kita bisa saling melihat paling tidak ya. Oh ini mukanya udah berubah nih gitu ya. Mulai bisa ngecek nih mukanya yang mana yang udah berubah ya. Ruth misalnya, Ruth Giovanni mukanya sudah berubah kan sekarang jadi tambah cantik gitu ya. Nanti bisa ngeliat juga teman-teman yang lain ya. Pasti kangen semua. Kita sama-sama kangen ingin ibadah di BIC. Nah sebelum kita mulai ibadah pada malam hari ini ya, saya mau ngajak teman-teman karena kita ibadahnya melalui Zoom, supaya teman-teman yang mic-nya masih dibuka untuk boleh di-mute dulu ya. Jadi sekali lagi mic-nya di-mute dulu, nanti kita akan kasih kesempatan kalau misalnya waktunya berbicara, teman-teman bisa buka mic mute-nya. Tapi kalau misalnya waktu kita ibadah lebih baik ditutup supaya satu suara saja yang terdengar, jadi tidak terlalu gaduh di layar teman-teman semua. Oke, kita sudah siap beribadah ya pada malam hari ini ya. Yang sudah siap beribadah, saya mau lihat dong tangannya, boleh nggak dilambaikan? Selamat malam dan shalom. Boleh lambaikan tangannya, shalom. Sukacita, damai sejahtera turun saat ini di atas tempat kalian masing-masing. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita satukan hati kita di dalam doa, kita berdoa bersama pada malam hari ini. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Kami bersyukur Tuhan bahwa pada hari ini Engkau sudah mempertemukan kami. Walaupun Tuhan kami dari jarak yang jauh satu dengan yang lainnya, tapi kami percaya bahwa malam hari ini kami boleh beribadah hanya karena kasih karunia daripada Tuhan. Hanya karena kebaikan yang daripada Tuhan Engkau masih mempertemukan kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami tidak mau sia-siakan. Kami sungguh ingin memuji, kami sungguh ingin menyembah Engkau lebih dalam lagi. Bahkan sebentar kami akan diberkati oleh kesaksian-kesaksian dari rekan-rekan kami dalam masa-masa ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita saudara, haleluya, haleluya. Saya undang dimanapun kalian berada saat ini, yuk kita sama-sama berdiri di tempat masing-masing. Ayo, saya masih tunggu, kita berdiri semua sama-sama. Karena kita mau sama-sama memuji, menyembah Tuhan bersama-sama ya. Kita mau menari bagi Tuhan pada malam hari ini. Siap saudara? Siap? Mari kita menari bagi Dia, haleluya. Ya,
setia Tuhan lebih baik daripada hidup. Sekali lagi, come on. Mari menyanyi bagi Dia, saudara. Ya Tuhan, Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu, jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Ku pandang tempat kudus-Mu, sambil melihat kemuliaan-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih baik dari... Sekali dari awal, saudara, ya. Ya Tuhan, Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu, jiwaku haus kepadamu, ya. Rindukan-Mu. Ku pandang tempat kudus-Mu, Tuhan. Ku pandang tempat kudus-Mu, sambil melihat. Mari nyatakan bersama di hadapan Tuhan, sebab kasih setia-Mu lebih baik dari... Mari angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Ku memuji Tuhan seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu, jiwaku melekat kepadamu. Sekali lagi kita mau nyatakan bersama pujian ini. Ya Tuhan, Engkau aku mencari wajah-Mu, jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Mari pandang tempat kudus Tuhan. Ku pandang tempat kudus-Mu, sambil melihat kemuliaan. Nyatakan bersama. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, nyatakan di hadapan Dia. Ku memuji Tuhan seumur hidupku, haleluya, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu, sebab sungguh Engkau Tuhan menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu, jiwaku melekat. Saya rindu jemaat Tuhan, nyanyikan bagian refnya. Ku memuji. Sungguh Engkau Tuhan, jiwaku melekat. Sekali lagi bersama nyatakan di hadapan Tuhan. Come on. Ku memuji Tuhan seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu, jiwaku melekat. Nyatakan sebab kasih setia-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih baik dari... Sekali lagi saudara di hadapan Tuhan, sebab kasih setia-Mu lebih baik dari... Haleluya, tepuk tangan bagi Allah kita, tepuk tangan yang paling meriah saudara. Engkau baik, sangat baik,
kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Mari coba nyatakan bersama. One, two, say. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah. Everybody say, yeah. Bersama dari awal, saudara. Dengan hati bersyukur masuk di hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menciptakan kasihmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai lagi kebaikanmu, nyatakan bersama, yeah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih sekali lagi, saudara. Engkau baik, engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Saudara, nyanyikan dengan imanmu malam hari ini. Say go. Mari nyanyikan dengan imanmu, saudara. Nyatakan di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari nyatakan bersama. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Mari cepat menari bersama dengan saya. Come on. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Haleluya. Silakan saudara boleh duduk kembali. Aduh, luar biasa ya. Saya sangat bersemangat nih. Saya mau lihat lagi teman-teman yang lain. Wah, berapa banyak tadi yang ikut puji-pujian bersama dengan saya. Saya percaya bahwa teman-teman semua ikut puji-pujian bersama dengan saya ya. Teman-teman sekalian, pada malam hari ini kita akan mendengarkan beberapa kesaksian dari teman-teman kita. Aduh, saya napas dulu. Tuhan sungguh baik, bukan hanya dalam kehidupan kita, tapi dalam kehidupan teman-teman kita di WDBIC juga. Malam hari ini sebelum kita mendengarkan kesaksian dan sebelum kita terima berkat yang daripada Tuhan, mari kita sama-sama menyiapkan hati kita di depan Tuhan. Kita mau memuji, menyembah Dia. Kita mau dekat kepada Tuhan. Mungkin banyak dari teman-teman yang sudah lama tidak melakukan penyembahan atau sudah lama tidak melakukan penyembahan bersama-sama seperti ini. Malam hari ini saya mau ngajak, ayo kita sama-sama yuk. Kita mau datang menghampiri Tuhan. Kita mau memuji. Katakan bahwa Tuhan adalah pengharapan kita. Bahwa sepanjang hari kita akan selalu memuji dan menyembah Dia. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Kaulah pengharapan
Tuhanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Sekali lagi saudara, katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mari nyatakan bersama. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya hanya kepadamu, sebab Engkau Yesus, Engkau perlindungan kami Tuhan. Engkau, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, nyatakan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Mulutku penuh dengan pujian, haleluya, kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu. Kita menyembah Tuhan, biar musik menyanyikan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan pujian sembahmu pada malam hari ini. Nyatakan ucapan syukurmu, bahwa pujian mengalir dari mulut kami Tuhan. Kami sungguh menikmati malam hari ini. Kami percaya Engkau ada di tengah kami, melawan setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Kau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengasihi-Mu Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sepanjang hari kami berikan penghormatan. Terima kasih Tuhan. Dan pada malam hari sekali lagi kami hendak memuji-muji Engkau dengan apa yang ada di dalam kami. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya.
seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Seribu rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus serta. Mari jemaat Tuhan nyatakan. Walau seribu rebah di sisi, Kau tetaplah. Nyatakan dengan imanmu. Walau 10.000 rebah di kananku, akan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sekali lagi saudara katakan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Mari nyatakan bersama di hadapan Tuhan. Walau 1000 rebah di sisi, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sebab Yesus takkan ku goyah, sebab Yesus takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari setiap jemaat PIC berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Ya Allah yang hebat, ya Allah yang besar, ya Allah yang luar biasa, Allah yang selalu memegang tangan kita, Allah yang penuh dengan keajaiban, Allah yang penuh dengan kebaikan di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, kami sungguh menyerahkan ibadah ini dalam tangan Tuhan. Biarlah acara selanjutnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami rindu agar setiap jemaat Tuhan pada malam hari ini akan mendapat berkat yang baru, akan mendapat berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami lanjutkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya serahkan kepada Ko Beni. Shalom teman-teman. Sebentar ya. Oke. Mengucap syukur ya, saya hari ini bergembira karena bisa melihat teman-teman semua walaupun secara Zoom ya. Kita ibadah dengan konsep yang berbeda. Mengucap syukur dan terima kasih juga sama tim Praise and Worship yang sudah melayani kita. Dan saya senang sekali melihat wajah-wajah dari teman-teman BIC semuanya dalam pemeliharaan Tuhan. Semuanya baik-baik saja. Masa-masa yang sulit sekarang, dari Maret sampai sekarang November. Sudah berapa bulan, 8 bulan lebih kita jalani. Dan kalau kita lihat, kita ada sampai saat ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan hari ini saya penuh sukacita karena walaupun secara online saya bisa melihat dan menyapa teman-teman semua itu luar biasa. Biasanya lewat YouTube doang, saya nggak bisa lihat, tapi saya sekarang bisa melihat walaupun secara Zoom, saya bisa melihat wajah teman-teman dan saya sangat bersukacita. Ya walaupun secara Zoom mungkin kelihatannya saya lihat ada yang sedikit gemuk, itu saya rasa itu pengaruh dari kameranya yang ngaco saja, saya yakin padahal tidak demikian ya. Dan saya mengucap syukurlah Tuhan baik
buat kita. Juga komunikasi dengan beberapa teman, dan saya melihat bahwa walaupun di masa-masa yang sulit ini, Tuhan tetap hadir dalam kehidupan kita semua. Banyak sekali yang mengalami pertolongan Tuhan. Memang ada mengalami penurunan. Di awal-awal, bulan-bulan awal, kami pun mengalami banyak sekali penurunan. Tetapi kami melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan itu nyata. Dan saya rindu bahwa ada teman-teman yang mau membagi kesaksiannya bahwa Tuhan hadir walaupun masa pandemi ini. Dan hari ini kita ibadah Zoom dengan spesial karena kita akan mendengarkan kesaksian-kesaksian. Kesaksian ini bukan menonjolkan diri, kesaksian ini bukan untuk menyombongkan diri, tidak. Saya yakin kesaksian ini supaya kita dengar, supaya kita dapat dikuatkan kembali bahwa Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita. Yuk kita akan mari dengar, ada 5 orang yang akan memberikan kesaksian pada malam hari ini. Kita akan coba mulai dari Herman. Herman? Di mana Herman? Sudah ada Herman? Ada kok. Sama Cincing hari ini. Oke, Herman dan Cincing. Oke, silakan kesaksiannya dibagikan kepada kami semua. Bagaimana apa yang mungkin bisa di Herman dan Cincing sharekan yang bisa memberikan kekuatan buat kami semua. Silakan. Terima kasih Koben. Shalom teman-teman semua. Puji Tuhan kalau pada hari ini saya dan istri boleh berkesempatan untuk menyaksikan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah apa yang kami saksikan ini boleh menguatkan setiap kita, boleh memberikan iman percaya kita lebih lagi kepada Tuhan. Gini teman-teman, kami berdua ketika kami memutuskan untuk kami menikah, kita berdua setuju ya. Setuju nggak, Beb? Kita mau langsung punya anak. Cuma berjalannya waktu, Tuhan nggak langsung jawab gitu apa yang jadi keinginan kita. Bahkan sampai 3 atau 4 bulan pernikahan, malah yang kita dapat, Cincing sakit waktu dia mens setiap kali datang bulan. Mau boleh jelasin, Beb? Iya, jadi setelah 3-4 bulan married tuh ngerasain sakit yang nggak biasanya itu saat haid itu sakitnya tuh benar-benar luar biasa banget. Kalau nggak minum obat itu benar-benar sampai nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa beraktivitas gitu. Terus akhirnya minum obat biasa kan, minum obat beli di toko obat gitu, lama-lama obatnya itu juga udah nggak mempan lagi gitu. Akhirnya saking udah nggak tahannya, kita mutusin untuk periksa ke dokter. Terus pas ke dokter itu di USG gitu kan. Terus dokter bilang, oh ini ternyata ada kayak adenomiosis. Jadi adenomiosis itu sejenis kayak kista gitu di rahim. Dan itu tuh ada 2 di kiri dan kanan gitu, sekitar 1 cm. Dan saya kan sempat ini juga ya, sempat kayak down juga lah gitu kan. Terus saya nanya dokter, ini bahaya apa enggak gitu. Dokter bilang sih nggak bahaya. Ini sih nggak bahaya, cuma nggak perlu dioperasi, nggak perlu diangkat, bisa hilang sendiri gitu. Cuma ini tuh bisa menghambat, bisa mempersulit untuk punya anak gitu. Itulah bisa bikin susah hamil lah gitu lah. Dokter bilang kayak gitu. Iya. Jadi saya sebagai suami juga sempat ngedown gitu. Saya juga satu sisi saya harus menutupi ketakutan saya biar kita juga bisa menguatkan istri saya gitu. Tapi kami yakin dan percaya kalau Allah kita Allah yang luar biasa, Dia sanggup, tidak yang mustahil bagi Tuhan. Kami bergumul, kami berusaha sampai akhirnya Tuhan jawab gitu. Dan satu yang mau saya sampaikan adalah ketika Tuhan menjawab pergumulan kita, waktu Tuhan pasti terbaik. Dan ketika Tuhan menjawab, keinginan kita tuh pasti sesuai dengan kehendak-Nya. Jadi puji Tuhan, setelah 9 bulan kami menunggu, akhirnya istri saya boleh dikasih kepercayaan untuk punya anak. Nggak sampai situ, Tuhan benar-benar waktu kasih ke kita kepercayaan ini, Tuhan pelihara dengan luar biasa gitu.
Jadi waktu awal dia hamil, janinnya itu belum kuat. Jadi ada pendarahan ya Beb ya. Di 2-3 bulan pertama dia hamil, pendarahan. Ini juga pengalaman pertama kita kan ya untuk anak pertama. Jadi kita sempat khawatir gitu, ini kenapa nih? Cuma bedanya waktu dulu saya khawatir kalau kita nggak punya anak, tapi kan kita terus berdoa, kita bangun komunikasi sama Tuhan, kita minta Tuhan tolong siapkan hati kami biar kami boleh bisa punya anak, siapkan semuanya lah biar ketika kami dipercayain kami udah siap. Jadi saya waktu lihat dia pendarahan, jujur saya nggak gitu takut karena saya yakin Tuhan pasti pelihara gitu teman-teman. Dan akhirnya saya nguatin istri, tenang Tuhan pasti pelihara dan kita kontrol semuanya. Bayi kami boleh berkembang, boleh bertumbuh dengan baik, semuanya boleh berfungsi dengan baik, berat badan boleh baik, dan juga di masa COVID ini, di pandemik ini juga kita boleh diluputkan dari virus ini. Karena beberapa waktu yang lalu juga teman kantor saya ada yang positif, dan saya ada kontak langsung. Akhirnya kita tes, saya juga khawatir kan kalau bagaimana anak ini, bagaimana istri saya ada tertular atau tidak. Puji Tuhan, Tuhan pelihara, benar-benar kita negatif dari COVID, bahkan sampai di pandemi ini juga kita keuangan juga sedikit terganggu ya. Tapi Tuhan benar-benar pelihara gitu. Yang kita nggak sangka-sangka, waktu itu kita bergumul juga kan, secara keuangan. Ini kalau kayak gini, kita harus pakai dana simpanan kita nih, yang dana darurat. Setiap kita kan ada ya dana darurat. Tapi Tuhan nggak kasih saya pakai dana itu. Tepat 1 hari sebelumnya, kita butuh segini gitu ya. Tuhan kasih bukan cukup lagi, bahkan berlebih gitu. Puji Tuhan. Jadi, apa yang kami mau sampaikan saat ini, kami mengalami pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami sewaktu kita down, kami percaya kita pegang janji Tuhan gitu ya. Kalau tangan Tuhan nggak kurang panjang untuk menolong setiap kita. Telinga Tuhan nggak kurang tajam untuk mendengar seruan doa kita. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini boleh menguatkan kita, menambahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih kesaksiannya Herman dan Cincin. Dan bulan depan kalian akan menanti kelahiran bayinya dengan selamat ya. Tanggal 12 ya. 12. Harbolnas kok. Hah? Hari belanja online. Tanggal 11. 12 ya. Oke. Okay. Kita juga tetap berdoa semuanya lancar. Terima kasih atas kesaksiannya. Kemudian yang kedua kita akan dengar kesaksian dari teman kita Suto. Suto, silakan. Ya, Suto silakan. Ya, halo teman-teman semua yang ada di rumah, semoga semua baik-baik saja. Di sini saya mau kesaksian aja buat teman-teman semua, semoga dapat memberkati untuk kita semua. Jadi di apa yang saya alami di masa pandemi itu, jadi awalnya pas awal tahun itu kan semuanya masih baik-baik saja gitu. Jadi saya kerjaan masih oke, terus ngalamin berkat Tuhan berlimpah lah di akhir tahun ini. Terus saya juga bisa ngerasain pergi jalan-jalan di bareng teman-teman yang lain, semuanya baik. Sampai satu ketika pas saya pulang dari jalan itu, terus tiba-tiba lockdown kan Indonesia gitu. Akhirnya saya mesti WFH, kerja di rumah, sampai saat ini juga masih WFH. Di saat itu pas saya kerja di rumah juga semua masih kelihatannya baik-baik saja, masih kerja seperti biasa. Sampai satu kali di pas hari Lebaran itu, karena harusnya dibagiin THR kan, terus dapat berita ternyata kita nggak dapat THR di tahun ini kan. Terus di pas saat itu juga saya bersyukur sih, maksudnya walaupun saya nggak dapat THR tapi gaji saya tetap utuh gitu, nggak dipotong. Jadi pas ngalamin itu saya cukup sadar kalau bahkan dalam hidup ini tuh kita sebagai karyawan juga
nggak ada yang aman di dunia ini. Ketika mendengar banyak usaha yang tutup, semuanya mulai ada yang di PHK, tapi ternyata nggak ada yang aman di dunia ini. Jadi mulai berpikir, mulai ngerasain, ternyata kita bersyukur, saya bersyukur banget kalau punya Tuhan Yesus dalam hidup saya, dimana kalau Tuhan tetap pelihara hari-hari saya sampai hari ini, saya tetap bisa bekerja dengan baik. Lalu ada satu kali ada teman mau menikah gitu, terus mengeluh kayak kurang uang gitu segala macem. Terus saya cuma bilang berdoa aja sama Tuhan, minta sama Tuhan, pasti Tuhan cukupi, berkat Tuhan berlimpah buat dia gitu kan. Terus akhirnya pas dia jalanin, ternyata dia cerita kalau Tuhan cukupin loh biaya pernikahan dia di masa pandemi ini. Terus saya mulai berpikir, kenapa saya bisa ngomong kata-kata penguatan buat dia gitu. Karena saya ngalamin sendiri gimana Tuhan pelihara hidup saya selama ini. Jadi ketika saya ngalamin, saya bisa memberi penguatan buat orang lain juga. Jadi saya merasa di saat-saat pandemi ini justru di saat kita harus berbeda dengan yang lain gitu. Ketika orang mulai mengeluh, ketika orang bingung mau ngapain, tapi kita harus bersyukur lebih lagi gitu, semakin bersyukur kalau apa yang terjadi sepanjang tahun ini Tuhan tetap pelihara saya. Lalu di bulan September kemarin saya diizinkan Tuhan untuk membeli sebuah rumah, ataupun beli rumah karena saya punya wish di tahun ini saya mau beli rumah gitu. Terus Tuhan izinkan saya untuk membeli rumah di tahun ini. Ini pun juga saya melangkah dengan iman untuk saya boleh beli rumah ini gitu. Karena kan kita nggak tahu kedepannya gimana kan. Tapi saya mau belajar beriman kalau Tuhan aja pelihara saya dari dulu sampai sekarang, Tuhan juga bisa pelihara saya ke depannya gitu. Makanya saya mau belajar untuk lebih lagi berpegang teguh sama Tuhan. Jadi saya juga mau ketika saya berani mengambil langkah iman, saya juga mau teman-teman di rumah juga boleh nggak takut lagi, boleh lebih berani buat melangkah untuk tahun-tahun ke depannya. Karena kita percaya kalau Tuhan pasti memberi masa depan yang penuh harapan. Jadi sekian kesaksian dari saya, semoga dapat menjadi berkat buat teman-teman semua. Oke, amin. Terima kasih Suto atas kesaksiannya. Dan kita mendengar Suto bahwa Tuhan pelihara hidupnya. Bekerja walaupun dari WFH, tetap masih bisa bekerja walaupun tidak dapat THR, tapi dia bisa beli rumah. Dan beli rumah bukan pakai iman saja, tadi seperti Suto bilang, pasti pakai uang, toh. Dan uang itu dari mana? Saya yakin Tuhan memberkati Suto lebih sehingga dia bisa beli rumah. Dan dia bisa melangkah iman bahwa Tuhan akan mencukupkan untuk ke depannya. Terima kasih Suto atas kesaksiannya. Berikutnya ada teman kita Hadi yang akan memberikan kesaksian. Hadi, silakan. Hadi. Shalom teman-teman semua, teman-teman BIC dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membagikan kesaksian yang semoga dapat menjadi kekuatan bagi kita semua di komunitas BIC. Singkat cerita, kayaknya hampir semua ya kena efek dari pandemi, ya mungkin ada beberapa yang enggak. Tapi saya yakin teman-teman juga mungkin ada yang merasakan efek dari pandemi, dari corona ini, enggak cuma dari segi kesehatan, tapi juga dari segi ekonomi. Jadi singkat cerita, waktu mulai dari bulan Maret itu saya sudah merasakan yang namanya ketidakstabilan di kerjaan, udah mulai dilakukan WFH, kemudian kira-kira 6 bulan sesudahnya ada pemotongan dari kantor, mulai dari pemotongan 25%, di bulan pertama, bulan kedua 40%, bulan ketiga 40%, dan pada akhirnya kantor memutuskan untuk memberhentikan kontrak kerja saya. Jadi saya terkena efisiensi atau penyesuaian dari kantor. Dan waktu itu saya tanya sama Tuhan, saya sebenarnya sudah melihat, saya sudah merasakan, sudah tahu tanda-tandanya, karena kan sudah ada pengurangan gaji.
apa ini Tuhan, apa yang mau Tuhan sediakan, apa yang mau Tuhan hadirkan, hidangkan di depan saya saat ini. Karena saya merasakan ada jalan depan ini yang bakal tidak menentu gitu. Terus kemudian singkat cerita, tiba-tiba bulan Agustus ada salah seorang teman saya, teman gereja yang kemudian ngajak saya ketemu, kemudian dia menjelaskan sebuah bisnis kepada saya. Waktu itu saya masih berpikir, Tuhan, bisnis seperti apa ini? Apakah saya bisa jalankan karena tidak sesuai dengan background saya yang di bidang konstruksi. Terus kemudian saya pikir kira-kira gimana nih? Apakah saya bisa jalankan? Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, apakah ini adalah salah satu cara untuk saya mencoba hal baru atau ini adalah salah satu cara untuk membentuk karakter saya? Karena jujur sebelumnya mungkin saya masih merasa nyaman, saya masih merasa di kantor mungkin tidak akan mungkin terjadi apa-apa, goncangan atau apa-apa karena saya bekerja sudah cukup lama, sekitar 4 tahun. Terus kemudian terjadi hal seperti ini, Tuhan membuat saya keluar dari zona nyaman saya. Dan di situ saya merasakan Tuhan ingin membawa saya ke suatu hal yang baru. Yang saya masih belum yakin, tapi saya mau percaya Tuhan, saya mau coba jalani. Kalau memang jalan ini Tuhan sediakan untuk saya dan ini yang terbuka bagi saya, tolong Tuhan bantu saya, iringin saya, temani saya di setiap perjalanan bisnis saya ini. Dan kalau memang bukan untuk saya Tuhan, tutuplah segala kemungkinan yang ada Tuhan, karena satu hal yang pasti apapun bisnis itu saya ingin berjalan sama-sama dengan Tuhan. Kemudian singkat cerita, saya jalani dan saya tidak mengerti bagaimana jalan Tuhan. 3 bulan berjalan, Tuhan kirimkan klien, Tuhan kirimkan klien, Tuhan kirimkan klien, Tuhan berikan kepercayaan yang ada dalam klien itu. Dan mereka, meskipun saya baru di bisnis ini, saya juga tidak mengerti mengapa mereka percaya pada saya, tapi saya yakin ini adalah Tuhan yang gerakan. Jadi bisnis yang saya jalan ini sekarang ini mungkin saat ini income-nya masih belum sama seperti saya bekerja, tapi saya mau yakin dan percaya Tuhan ketika saya berjalan dengan sepenuh hati, dengan tulus, saya tidak mau Tuhan berjalan di jalan yang mengsong Tuhan, saya tidak mau menyimpang Tuhan dalam bisnis ini Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan akan bukakan jalan terus bagi saya. Jadi bagi teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada di rumah saat ini, apapun efek pandemi, apapun efek COVID-19 saat ini, yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menemani kita, selalu jalani dengan ucapan syukur. Apapun yang Tuhan berikan saat itu, hari ini, atau mungkin besok akan datang, selalu naikkan ucapan syukur teman-teman, dan selalu minta hikmat kepada Tuhan. Karena tanpa Tuhan, tidak mungkin kita bisa berjalan menapaki setiap pencapaian-pencapaian yang kita dapatkan sampai saat ini. Jadi saya berharap kesaksian ini dan kesaksian teman-teman lainnya juga yang tadi bisa membawa kekuatan bagi kita semua yang ada di tempat ini. Demikian kesaksian dari saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih teman-teman. Tuhan memberkati. Haleluya, terima kasih Hadi, kesaksiannya cuman agak sedikit kurang karena tadi saya nggak bisa melihat muka Hadi yang ganteng, hanya suara saja ya. Nanti di akhir kita akan menyapa Hadi dengan mukanya ya. Hadi mengalami pemotongan, akhirnya pemutusan kerja, tetapi Tuhan buka jalan. Walaupun belum sama penghasilannya seperti yang lalu, tapi Tuhan sudah buka jalan. Mungkin saja ini jembatan, kita juga tidak tahu. Kemana arah Tuhan membawa Hadi, kita juga tidak tahu. Tapi kita tahu bahwa Tuhan akan membawa Hadi ke masa depan yang penuh harapan di dalam Tuhan. Terima kasih Hadi atas kesaksiannya. Kita akan lanjut dengarkan kesaksian dari sepasang suami istri yang luar biasa. Aini dan Heri, boleh silakan. Selamat malam teman-teman VIP. Pada malam hari ini saya coba bersaksi tentang murah Tuhan oleh keluarga saya. Heri, sorry, suaranya bisa kerasan sedikit biar kami bisa dengar lebih jelas. Ya, thank you. Jelas. Jelas, Koben. Oke. Pada tahun 2017 saya sebenarnya ada keinginan untuk membuka toko susu, tapi kan
karena memang satu nyari agennya juga susah, nyari distributornya juga susah, ya kan. Nah, terutama juga kan kebutuhannya juga. Nah, saya berdoa dan cerita pada tahun 2020 ini tanpa disengaja kami lagi jalan sama istri, tiba-tiba ada kayak semacam toko susu. Saya bilang sama istri saya, itu toko susu kok gede amat, saya bilang gimana caranya, ya kan. Saya coba lah telusurin, saya tanya agen apa gudangnya di mana, ya kan. Nah setelah itu saya tanya bagaimana cara pola untuk jadi agennya itu, cara buka toko susunya, gitu kan. Itu sama dia dikasih lah cara-caranya seperti itu. Nah akhirnya kita coba, kita ada kecilan, ya kan. Nah kita cerita ya, meskipun margin susu itu agak kecil, yang penting kan kita bulat, ya kan, nah, rajin, dan juga jangan lupa berdoa sama Tuhan, minta hikmah untuk dalam menjalankannya, supaya tokonya bisa lancar gitu. Ya udah itu aja Koben, terima kasih ya Koben. Haleluya, terima kasih. Mungkin Aini bisa bantu tambahkan Aini. Silakan Aini. Kita kan berusaha dan berdoa. Awalnya kita memang kekurangan dana, mau pinjam dari bank juga takutnya bisa bayar, mau pinjam sama investornya juga malu gitu. Jadi kita selama dari tahun 2017 itu kita menabung dan berdoa sambil mencari sisi posisinya. Jadi baru bisa buka usahanya di tahun 2020. Kami berdua berharap semua teman-teman di ID semuanya bisa jadi usaha. Kalau kita usaha sendiri, hasilnya kita nikmati sendiri. Kalau kita kerja sama orang yang banyak menikmati hasilnya, tentunya bosnya gitu. Dan itu ini bukan untuk membanggakan, untuk menyombongkan, tapi kesaksian kami boleh menjadi berkah buat teman-teman. Kita boleh terus doa, tapi jangan lupa berusaha. Tidak ada yang sia-sia selama kita berusaha. Firman Tuhan juga berkata, tangan yang lamban itu membuat kita disuruh. Jadi saya berharap teman-teman di sini semua jadi pengusaha yang sukses, kita sama-sama sukses di ID juga. Terima kasih. Oke, terima kasih Heri dan Aini atas kesaksiannya. Di masa yang sulit Tuhan buat Heri dan Aini bisa buka toko lagi, dan mereka berani melangkah. Heri Aini punya toko aluminium kaca, punya rumah kos-kosan, sekarang buka lagi usaha baru di masa pandemi, toko susu, dan dia sudah planning seperti itu. Dan kesaksiannya, maaf ya, kesaksian yang dia Heri dan ceritakan langsung ke kami ini saya lebih dahsyat daripada hari ini. Mungkin dia malu-malu saja mungkin ya, atau mungkin terbatas waktu. Tapi teman-teman boleh kalau misalnya tergerak untuk hubungi Heri atau Aini, coba bertanya bagaimana mereka bisa membuka toko lagi, trik-trik apa aja gitu. Dan mereka senang sekali, saya yakin senang akan membagikan kepada teman-teman bagaimana mereka bisa membuat terobosan di masa pandemi. Dan saya sendiri ketika mendengar kesaksian Heri dan Aini, saya sangat diberkati. Makanya saya minta tolong sama mereka untuk memberikan kesaksian kepada kita semua bahwa Tuhan punya cara yang ajaib untuk menolong kita kalau kita punya kerinduan tentu kepada Tuhan dan kerinduan dalam hati kita untuk lebih baik lagi dalam hidup ini. Terima kasih Heri dan Aini. Dan teman-teman yang perlu konsultasi ke Heri dan Aini, saya rasa silakan. Heri dan Aini boleh, mereka yang mau konsultasi dengan kalian, boleh kalian terima? Boleh mereka terima. Oke, terima kasih. Dan kesaksian yang berikutnya kita akan dengar dari saudari Mercy. Ibu Mercy. Silakan. Kok ibu sih kok? Shalom teman-teman. Saat ini saya ingin sedikit menceritakan kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup saya, dalam pekerjaan saya di tengah pandemi ini. Jadi perusahaan di tempat saya bekerja itu kelapa sawit, terkena dampak corona juga. Jadi yang biasanya sebagian besar produk dijual secara ekspor karena negara-negara lain pada lockdown, jadi mau tidak mau sebagian besar produk jadi dijual secara lokal.
dan harga lokal tuh jauh lebih rendah daripada harga ekspor. Jadi perusahaan tuh sudah mulai terombang-ambing karena dampak corona ini. Terus sudah mulai muncul desas-desus kalau tahun ini tidak ada kenaikan gaji, tidak ada pembagian bonus. Lalu jika kondisi semakin buruk, maka bisa terjadi adanya PHK. Jadi itu membuat kita was-was. Jadi waktu kita kerja saat PSBB ketat tuh kita kan sudah mulai kerja full WFH. Jadi tuh kita kerja sambil was-was juga. Jadi kita sama teman suka kontek-kontekan gitu kan ya, bagaimana ini gitu kan ya. Tapi di tengah pandemi ini, di tengah kekhawatiran, saya tetap berusaha bekerja memberikan yang terbaik bagi perusahaan, tidak bekerja setengah-setengah, walaupun kerja di rumah kan bisa saja orang colong-colong waktu kan, tapi saya berusaha berintegritas penuh, lalu saya terus berdoa dan berharap pada Tuhan. Lalu saat PSBB ketat berakhir, PSBB transisi, terus kan masuk lagi ke kantor, walaupun masuknya masih selang-seling, terus saya dipanggil sama atasan saya, dipanggil ke ruangannya, terus awalnya masih ngomong soal pekerjaan. Pas aku bicara soal pekerjaan, tiba-tiba atasan saya tanya, Mercy, kekurangan kamu apa selama ini? Terus kedepannya apa rencana kamu? Kok ini seperti di interview ulang? Jadi saya udah mulai deg-degan apakah ini seleksi pemecatan karyawan, jadi kan bikin deg-degan, jadi jawab dengan gugup gitu kan ya, berusaha sebaiknya. Lalu tiba-tiba atasan saya bilang, selamat ya Mercy, kamu tahun ini dapat promosi. Waduh, puji Tuhan banget, ini seperti mujizat. Jadi apa yang saya pikir, saya nggak dapat apa-apa tahun ini, tapi Tuhan bisa kasih saya promosi, dan gaji saya di-adjust sesuai level baru saya. Jadi apa yang saya pikir saya nggak dapat tahun ini, tapi Tuhan kasih lebih. Lalu atasan saya juga bilang, saya juga heran, sebenarnya dulu perusahaan kita juga pernah mengalami kesulitan keuangan. Jadi saat itu semua promosi ditunda, tapi entah kenapa dia juga heran, katanya tahun ini dijalankan gitu kan ya. Jadi kejadian ini mengingatkan saya dalam kondisi situasi apapun, kita harus tetap berdoa, berharap pada Tuhan, berpikir positif, kita jangan menyerah, beri terbaik dalam pekerjaan, dimanapun kita berada kita harus beri terbaik. Jadi kalau memang waktunya Tuhan mengangkat kita dalam situasi sulit apapun, tidak akan ada yang bisa menghalangi. Jadi teman-teman percaya penyertaan Tuhan dalam hidup kita lebih besar dari kondisi sulit apapun. Demikian kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan berkati. Haleluya. Terima kasih Mercy. Walaupun masa pandemi, Tuhan punya cara untuk mempromosikan anak-anak Tuhan. Dan Mercy sudah membuktikan, Tuhan sudah membuktikan dalam hidup Mercy bahwa ketika kita berharap pada Tuhan, walaupun mustahil sebenarnya untuk anak mengalami promosi, mengalami peningkatan gaji, yang ada sekarang banyak perusahaan berusaha untuk kurangin gaji, kurangin karyawan, tapi ketika ada anak Tuhan di sana, Tuhan bisa buat cara yang mujizat, cara yang luar biasa, mengalami peningkatan. Dan biarlah kiranya kesaksian demi kesaksian ini memberikan kekuatan kepada kita semua. Sebelum nanti saya serahkan ke Mario untuk pujian dan penyembahan lagi, nanti saya akan bagikan satu ayat di Roma 8 ayat 28, ayat yang sering kita dengar, tapi saya akan bacakan sekali buat kita semua. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kita tahu sekarang, Allah turut bekerja dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Masa pandemi datang, tapi Tuhan bisa buat masa yang sukar ini untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Buat siapa? Buat orang yang mengasihi Tuhan. Jadi dalam masa pandemi seperti sekarang ini, kita harus lebih lagi untuk mencari Tuhan. Karena orang yang dikasihi Tuhan akan didatangkan kebaikan oleh Tuhan. Dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam kehidupan kita koreksi sekarang, apakah kita hidup ini sesuai dengan rencana Allah? Kalau kita hidup sesuai dengan rencana Allah, kalau kita hidup sesuai untuk mengasihi Dia, maka percayalah, apapun kondisinya,
seberat apapun kondisinya, Tuhan akan mendatangkan kebaikan buat kita. Dan saya tidak menilai bahwa teman-teman yang sekarang kesulitan itu tidak mengasihi Tuhan, tidak. Mungkin belum waktunya Tuhan. Tuhan ingin melihat, mungkin ada waktu yang tepat yang Tuhan tolong. Mungkin ada yang masih belum, yang sudah di PHK dan masih mencari pekerjaan sampai sekarang belum ada. Mungkin belum dapat. Belum waktunya Tuhan. Tetap mengasihi dia. Tetap hidup sesuai rencananya. Karena ayat ini bilang kita tahu sekarang. Dan saya berharap teman-teman semua sadar bahwa kita harus tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, Tuhan turut bekerja dalam hidup kita. Jadi bagi teman-teman yang mungkin masih mengalami kesulitan, yang masih mencari pekerjaan, sekali lagi saya katakan bukan Tuhan meninggalkan kita. Mungkin belum waktunya. Terus berharap pada Tuhan. Terus berharap pada Tuhan. Yang penting kita belajar untuk lebih mengasihi Tuhan. Belajar untuk hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Dan biarlah ayat ini jadi dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan menyertai kita. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu. Dalam masa pandemi ini. Saya melihat teman-teman semua sehat pun itu luar biasa. Itu pertolongan Tuhan. Itu pertolongan Tuhan. Banyak yang kita dengar, banyak yang kita lihat. Orang yang bahkan ada yang orang yang dekat dengan kita pun kena. Tapi ketika kita sehat. Dan ketika kita harus bekerja setiap hari, bukan? Kami harus ke kantor setiap hari. Teman-teman harus kerja setiap hari. Sasa harus kerja setiap hari. Bahkan naik kereta, angkutan umum. Tetapi ketika sampai sekarang masih sehat. Ini adalah perbuatan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Dan kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Dan marilah, dalam waktu 10 menit ke depan, saya minta Mario untuk membawa kita dalam penyembahan lebih lagi. Mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat Tuhan bahwa Allah turut bekerja dalam hidup kita. Dan kita tetap beriman percaya kita. Ya, oke, teman-teman, mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sempurna dalam kehidupan kami. Karyamu sungguh nyata Tuhan. Bahwa hidup kami akan selalu jadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Dalam setiap langkah hidup kami, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Setiap langkah hidup kami menyatakan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau
Sebab hidup kami akan selalu jadi bukti kebesaran-Mu. Karena tanda mujizat akan terus menyertai kami. Karena kami percaya kepada Engkau. Karena kami sungguh percaya kepada Engkau. Karena kami menyerahkan hidup kami, Tuhan, ke dalam tangan-Mu, Yesus. Haleluya. Kali yang menjadi janji dalam hidup kami, bahwa Kau selalu memegang tangan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Kau akan berjalan bersama kami, bahkan sampai masa tua kami. Kau akan terus menggendong kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Haleluya, haleluya, kami memuji, menyembah. Kami memuji, menyembah. Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang meninggikan Engkau, Tuhan. Meninggikan Engkau, meninggikan Engkau, Tuhan. Karena kami kagum, kami hormat akan Allah. Meninggikan Engkau, Allah yang hebat, Allah yang terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sebab kami punya Allah yang hebat, Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup kami, Allah yang selalu berjalan bersama kami, Allah yang selalu menggenapkan janjinya dalam hidup kami, Allah yang selalu menyertai kami. Sebab Engkau Tuhan, Engkau Raja dan Bapa kami. Sebab kasih setia-Mu dari hari ini sampai selama-lamanya. Sebab kasih setia-Mu Tuhan, karena kami berharga di mata-Mu. Karena Engkau mengasihi kami bagai biji mata-Mu Tuhan, bagai biji mata-Mu Tuhan. Engkau menjadikan kami milik pusaka-Mu. Engkau memiliki yang paling berharga bagi Engkau Tuhan. Allah, Allah yang hebat. Karena itu kami mengangkat tangan kami di hadapan Engkau, dan kami menaikkan syukur. Karena sungguh kebesaran Tuhan nyata dalam hidup kami. Bahkan tidak satu hari pun kami tidak merasakan kasih-Mu. Kami selalu merasakan kebaikan-Mu, Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat BIC naikkan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Ucapan syukur dari setiap tebusan, dari setiap umat tebusan Allah pada malam hari ini, untuk menyenangkan hatinya, untuk menjadi dupa yang harum di hadapannya pada malam hari. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu,
tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari jemaat BIC berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, karena Dia Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang sungguh nyata dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau baik, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan iman kita mau sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Oke, teman-teman, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Minggu depan merupakan ibadah terakhir BIC sebelum Natal ya. Ibadah terakhir BIC sebelum Natal. Jadi kita akan mengadakan Natal BIC bersama-sama pada tanggal 13 Desember. Dua kali lagi ya? Dua kali lagi, ternyata 2 kali lagi. 2 kali lagi sebelum Natal ya. Jadi kita akan Natal tanggal 13 Desember 2020 di hari Minggu ya. Itu hari Minggu di ibadah yang kedua. Jadi saya minta teman-teman untuk pastikan bahwa teman-teman mendaftar ya, mulai dari hari ini mendaftar di Mercy ya, di Saudari Mercy. Silakan mendaftarkan diri teman-teman untuk supaya bisa ikut beribadah langsung di gereja Natal BIC tanggal 13 Desember 2020 ya. Kemudian teman-teman, pengumuman yang berikut adalah kita masih ada doa dan puasa setiap hari dimulai dari Senin malam sampai dengan Selasa jam 3 sore. Jadi kita akan berpuasa hari Selasa dimulai Senin malam jam 10 sampai dengan Selasa jam 3 sore. Saya undang untuk setiap teman-teman rekan-rekan BIC untuk boleh ikut bergabung. Kita sama-sama berpuasa dan berdoa untuk wadah gereja kita, Bless Impact Community. Dan selalu kami ingatkan supaya teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan dan menjaga jarak supaya kita bisa ketemu tanggal 13 Desember nanti ya teman-teman ya. Saya rasa itu aja pengumuman yang saya sampaikan. Pastikan follow sosial media BIC, dan buat teman-teman yang perlu bantuan doa, jangan lupa hubungi beberapa teman kita. Bisa ditayangkan Bobby? Saya. Dah. Susah ya? Oke. Ya, teman-teman yang butuh bantuan doa, teman-teman bisa langsung cari kontak Saudara Samuel Perangin-Angin atau Saudari Devina dan juga Saudari Sansan. Kalau teman-teman kesulitan bisa tanya, nah nih muncul ya? Muncul, keren loh. Nah ya, jadi silahkan dicatat nomor teleponnya. Teman-teman boleh minta bantuan doa, tapi nggak bisa minta bantuan dana ya. Minta bantuan doa. Nanti teman-teman akan didukung dalam doa, dan setiap doa yang dijawab kami juga rindu untuk supaya teman-teman boleh sampaikan kepada kami supaya bisa menjadi kesaksian yang memberkati setiap jemaat BIC. Saya rasa itu aja. Saya kembalikan ke Kobeni. Oke, terima kasih buat teman-teman jemaat BIC semua untuk meluangkan waktu hari ini beribadah bersama-sama, dan kiranya kesaksian yang sudah diberikan teman-teman bisa menguatkan. Masih banyak sebenarnya yang mau memberikan kesaksian, tapi karena waktu saya pilih hanya 5 orang saja
sebenarnya masih banyak, tapi biarlah nanti di lain kesempatan kalau misalnya memungkinkan kita akan dengar beberapa teman kita lagi kesaksian bagaimana Tuhan tolong dalam masa-masa yang sukar seperti ini. Kita akan tutup ibadah. Mario Wagem ada? Tidak ada. Oke, saya akan berdoa untuk doa berkat buat teman-teman semua. Yuk, mari kita siapkan hati. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah yang luar biasa. Allah yang hidup. Allah yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus. Allah yang hidup. Dan kami sudah mendengar dari sebagian teman-teman kami bersaksi bahwa Allah yang kami sembah, Tuhan Yesus. Allah yang turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat kami. Dan kami berdoa, hamba berdoa Tuhan kepadamu untuk teman-teman jemaat BIC yang sedang dalam menghadapi pergumulan. Kalau orang lain Tuhan tolong, kami pun percaya Engkau akan menolong setiap jemaat BIC yang mengasihi Tuhan, yang hidupnya seturut dengan rencana panggilan Tuhan. Maka Engkau akan membuat hal-hal yang luar biasa, terobosan demi terobosan. Dan biar kami akan mendengar kesaksian demi kesaksian, bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang hidup. Walaupun masa pandemi, Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami. Amin. Masa sukar boleh datang, tapi Tuhan kami Tuhan yang lebih besar. Terima kasih Tuhan atas ibadah malam hari ini, memberkati para pelayan-Mu, pelayan altar, pemain musik, yang mengatur Zoom ini, Bobby, Sagita, dan teman-temannya. Tuhan berkati, yang kesaksian Tuhan berkati, dan berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa biarlah berkat daripada Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, turun ke atas kehidupan kami semua, berkat jasmani, berkat rohani, berkat perlindungan, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari virus COVID-19, tetapi Tuhan mendatangkan berkat berkelimpahan dalam kehidupan kami semua. Terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.